Halo sobat rebahan, jumpa lagi dengan saya manusia kurang kerjaan yang suka dikasih perhatian. Dimana lagi tempatnya kalau bukan di SPF, jagonya spoiler film. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita drakor yang berjudul Backstreet Rookie Season 2. Pada season satunya, Choi yang sedang nge-gym dengan pacarnya yang bernama Yeon di Hotel Kosirado, ia mendapatkan kabar kurang mengenakan dari sahabatnya yang bernama Han, kalau karyawannya berulah dengan mengundang temannya dan melakukan pesta di toko bisnisnya Choi. Bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Maka dari itu, simak video ini sampai habis. Tak ada salahnya jika kalian subscribe channel ini agar bisa berkembang. Dan jika kalian menyukai video ini, kalian bisa like dan share video ini ke teman kalian. Jika sudah, langsung saja ke alur ceritanya. Adegan diawali Choi yang khawatir dengan toko atau tos serbanya karena ulah karyawannya yang membuat pesta sambil minum bir bersama dua temannya. Ia mengingat dua gadis yang ada di depannya. Ternyata mereka adalah dua gadis yang ia temui 3 tahun lalu. Choi dengan tegas menemui mereka. Ia memarahi Jang karena lalai di waktu kerja. Karena Jang sudah terlanjur mabuk, ia bukannya tersinggung, malah mengajak Choi ikut bergabung dalam pesta tersebut. Jang duduk sambil tak sadarkan diri. Kemudian dua temannya Jang memberikan tantangan kepada Choi untuk meminum bir. Karena mereka pikir Choi itu cowok yang lemah, ia pun langsung meminumnya 1 gelas penuh. Dua temannya juga sambil bercerita kalau tujuannya Jang bekerja di tos serbanya Choi karena ingin selalu melihat Choi. Bahkan setelah ciuman pertamanya Jang 3 tahun yang lalu, ia tak bisa move on dari Choi. Belum sempat Choi menanggapi ucapan mereka, Choi langsung teler. Tak disangka, Yeon mengintai mereka dari dalam taksi. Ia terlihat cemburu melihat keseruan mereka. Kemudian, Jang dibangunkan temannya. Mereka sudah menjelaskan semua tujuannya Jang kepada Choi. Namun, sayangnya, Choi belum sempat menjawab pertanyaan tersebut. Choi diantar ke sofa yang berada di dalam tos serbanya sambil dipapah oleh Jang. Ia yang sambil mengigau, kemudian menarik tangannya Jang, yang membuat jantungnya berdebar kencang. Sambil memeluk tangannya Jang dengan erat. Hal itu membuat Jang semakin senang. Saat Choi berterima kasih, dengan spontan ia menyebut namanya Yeon. Sontak, Jang pun langsung naik darah. Hingga Choi pun ditinju berkali-kali. Paginya, Yeon salting setelah mengingat kejadian semalam. Sampai-sampai ia mengirim pesan berkali-kali dan pada akhirnya ia menghapusnya lagi. Terkuak fakta baru bahwa sebenarnya Wang Bi atau temannya Jang adalah anak dari seorang pejabat. Terlihat guru sedang menghukum 3 siswi yang terlambat ke sekolah. Turunlah Wang Bi dari mobilnya. Dengan santainya, ia berjalan melewati siswi dan gurunya tersebut. Bahkan karena terlambat, ia tak sampai dihukum. Gurunya bahkan memberikan minuman penghilang alkohol. Lalu ia dibiarkan masuk sekolah begitu saja. Choi bermimpi di penjara karena menjualkan rokok kepada anak di bawah umur. Faktanya, di Korea Selatan tidak diperbolehkan menjualkan rokok kepada anak di bawah umur 18 tahun. Dan Yeon memutuskan hubungan asmaranya dengan Choi. Anehnya, Yeon langsung jadian dengan polisi. Karena hal itu, ia langsung terbangun dari tidurnya. Choi terbangun dengan wajah yang memar. Choi terkejut, ternyata Jang masih berjaga di toko. Ia pun memintanya pulang dan nanti akan membayarnya lembur. Datang seorang pria yang memakai seragam Universitas Taesung. Ia membeli 2 bungkus rokok. Saat Choi membuka persentase penjualan, ia tersadar bahwa barangnya banyak yang belum dibayar oleh 2 temannya Jang. Namun, moodnya langsung hilang setelah ia melihat pesan yang terhapus dari Yeon. Ia sampai kebingungan membalas pesan dari Yeon. Karena di perusahaan Yeon dipulangkan lebih awal, ia mengajak Choi makan malam. Dengan sigap, Choi langsung setuju. Diperlihatkan Jang terbangun dari tidurnya. Ternyata ia menyimpan bonekanya Choi yang dibuang 3 tahun lalu. Saat ia mendengar namanya Yeon, di benaknya membuatnya langsung marah-marah. Yeon adalah perempuan kaya yang bekerja di perusahaan yang besar. Bahkan ia memiliki mobil mewah dan apartemen yang besar. Ia terbilang mempunyai keluarga yang kaya. Berbanding terbalik dengan Choi yang hanya pebisnis biasa. Bisa dibilang Choi ini keluarga kelas menengah, kencan di restoran mewah. Yeon memasang tatapan tajam dan ia berulang kali memancing Choi agar mengaku kalau semalam habis bersenang-senang dengan gadis remaja. 1000 alasan terlontarkan dari mulutnya Choi. Ia masih bisa menutupinya. Setelah berkencan, Choi bertujuan untuk serius terhadap hubungan mereka. Ia berharap agar bisa menemui orang tuanya Yeon.
Yeon pun beralasan kalau hal itu harus dipikirkan terlebih dahulu, mengingat mereka sama-sama sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Setelah hal itu, Choi akhirnya mengakui dan beralasan kalau semalam ia tegas memarahi karyawannya. Dan Choi dengan tegas bilang ke Yeon kalau ia akan segera memecat karyawan tersebut. Choi pun pamit pulang. Choi datang ke tos serbanya. Ia mengamati begitu banyak pelanggan di sana. Di sisi lain, ia juga kagum dengan kinerjanya Jang. Ia teringat dengan perkataan dua temannya Jang semalam. Mereka membicarakan rahasianya Jang, yaitu ciuman pertama yang ia berikan kepada Choi itu juga merupakan ciuman terakhirnya. Yang artinya Jang tidak bisa melupakan Choi sampai detik ini. Jang menyapa Choi yang berada di luar toko. Choi yang sudah terkena virus dari Jang, ia menyapanya balik. Kemudian Choi menginterogasi Jang. Ia ingin supaya Jang menjelaskan tentang dua temannya yang asal ngambil barang namun tidak membayar. Ternyata semalam waktu Choi mabuk berat, dua temannya tersebut sudah membayar lewat cek kertas. Bahkan mereka membayar lebih, yang totalnya $200. Choi yang tadi asal tuduh, ia terdiam tak bisa bicara. Ia langsung meninggalkan Jang. Datang polisi dan cowok yang kemarin membeli 2 bungkus rokok. Ternyata kemarin yang membeli rokok masihlah anak SMA. Ia mencuri seragam kampus untuk mengakali penjual. Karena itu, Choi terbukti menjual rokok kepada anak di bawah umur. Hal itu juga membuat tos serbanya Choi ditangguhkan selama 2 bulan jika Choi tidak bisa menyerahkan bukti CCTV-nya. Kemudian Choi memeriksa CCTV-nya. Karena ia lupa tanggal kejadiannya, ia terpaksa memutar videonya selama 300 jam sampai terkantuk-kantuk di depan komputer. Lalu, Choi berpesan kepada Jang agar jangan sampai orang tuanya tahu masalah ini, karena ia tak ingin orang tuanya khawatir. Sebab tos serbanya ini adalah satu-satunya harapan keluarga untuk mencari nafkah. Jang kasihan melihat Choi. Sebenarnya ia ingin menggantikannya, namun Choi menolak. Tiba-tiba datang temannya Choi yang bernama Han. Ia mencoba membantu Choi atas nama persahabatan sejak SMP. Belum sampai 10 menit, Han pun tertidur. Kemudian Jang memanggil dua temannya untuk membantu Choi. Belum sempat membantu, malah terjadi perkelahian antara Han dan dua temannya Jang. Choi dan Jang pun melarai mereka. Choi membawa temannya keluar, sedangkan Jang memarahi dua temannya dan menyuruhnya untuk mulai menonton CCTV tersebut. Di waktu yang genting, Yeon malah menelpon Choi untuk mengurus mobilnya yang mogok. Jang yang mendengar percakapan mereka, hal itu membuatnya kesal. Karena seharusnya masalahnya sendiri lebih penting daripada Yeon. Jang masihlah baik hati dan bijak. Ia menyuruh dua temannya untuk mengikuti anak SMA tersebut. Setelah ia tahu lokasinya, Jang langsung ke sana dan menghajarnya. Setelah ia mengetahui tanggal dan waktu kejadian tersebut, ia berlari-lari riang gembira menuju tos serba. Waktu kejadiannya adalah 8 Januari pukul 16.00. Akhirnya, ia menemukan bukti rekaman tersebut. Choi berterima kasih kepada Jang karena sudah banyak membantunya. Kemudian, terjadi adegan yang indah yang membuat jantung mereka berdebar dan berdetak kencang. Lalu, Choi ingin menanyakan kejadian Jang yang mencium Choi 3 tahun lalu. Karena ia masih malu, ia mengalihkan pembicaraannya. Choi bersantai sambil minum di luar tos serba. Ia memiliki rasa khawatir dan takut tentang perlakuan kepada Jang yang telah mempermalukannya. Karena ia juga pernah mengalami kejadian yang sama. Waktu bekerja di perusahaan bagian humas bersertifikat sarjana komunikasi, ia dipermalukan teman kerjanya sendiri. Choi juga menelpon Yeon. Kali ini, ia lebih tegas kepada pacarnya kalau ia tak ingin memecat pegawainya, karena kemarin adalah kesalahpahamannya sendiri yang mudah menilai orang tanpa ada bukti. Ia juga berkata kalau di perusahaan Yeon adalah manajer, sedangkan saat di tos serba, Choi lah manajer tersebut. Jadi kali ini Yeon harus mengikuti aturannya Choi. Hal ini membuatnya marah dan langsung menutup teleponnya. Singkat cerita, Jang menerima kiriman video dari temannya. Video tersebut berisi Choi sedang menari. Hal itu membuat Jang senang. Terjadi adegan menari bersama di tempat yang berbeda. Kemudian mereka saling menirukan gaya menari satu sama lain. Gula aren, gula mentah, belinya di kantor camat. Kali ini selamat berpisah dan film pun tamat. Nantikan episode keduanya. Jika kalian butuh rekomendasi film, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Terima kasih sudah menonton.